Baik, kembali lagi dengan saya Alvin Zikrila. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen penyaluran dana Ziswaf, di mana manajemen Ziswaf adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan zakat. Dalam fikih juga ditetapkan secara jelas bahwa ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nisab, dan haul, dan lainnya agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengatasi ekonomi masyarakat yang lemah. Dan maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh pengurus lembaga amil zakat. Karena pengelolaan atau manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik dan tuntas. Dan di dalam prinsip dan mekanisme penyaluran dana Ziswaf, itu yang pertama ada pengumpulan dana Ziswaf di Indonesia, yaitu melibatkan prinsip-prinsip dasar atau prosedur yang disusun untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat didistribusikan secara tepat kepada mereka yang membutuhkan. Dan dalam penyaluran zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar penyaluran itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang pertama yaitu prinsip keterbukaan, di mana dalam penyaluran zakat itu hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Dan yang kedua, prinsip sukarela. Dalam pemungutan dan penyaluran zakat, lembaga amil zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu paksaan. Dan yang ketiga yaitu prinsip keterpaduan, di mana lembaga amil zakat tersebut sebagai organisasi yang pada awalnya berasal dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu antara komponen-komponen dengan melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing. Dan yang keempat yaitu prinsip profesionalisme, di mana dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu prinsip kemandirian. Dalam prinsip ini melakukan kelanjutan dari prinsip-prinsip profesionalisme. Pada gilirannya, lembaga amil zakat diharapkan menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas serta fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain. Dan yang selanjutnya yaitu mekanisme penyaluran dana Ziswaf, di mana adapun mekanisme pengolahan zakat, infak, dan sedekah di Darut Tauhid Peduli Garut yaitu dikelola sesuai dengan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Dewan Syariah Darut Tauhid, di mana di Darut Tauhid peduli dalam pengolahan zakat dan infak dan sedekah, dan mereka yaitu mengedepankan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pencapaian misi, yaitu bersifat amanah, akuntabel, dan juga profesional. Dan dalam pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam, yaitu pengelolaan ZIS harus dikelola sesuai hukum Islam. Dan dalam mekanisme pengelolaan zakat itu infak dan sedekah di dalam lembaga Darut Tauhid itu dikelola sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan fatwa Dewan Syariah yang disahkan oleh Dewan Syariah Darut Tauhid, di mana Darut Tauhid itu bisa diangkat DT Peduli adalah sebuah lembaga amil zakat nasional dan merupakan lembaga nirbala yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyalahgunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan yang kedua yaitu mekanisme pendistribusian zakat, di mana infak dan sedekah di Darut Tauhid Peduli itu dibagi menjadi dua, yaitu program yang diantaranya program charity, yaitu sekali habis, dan program pemberdayaan berkelanjutan yang terdapat ke dalam 5 program seperti yakni pilar dakwah, pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, dan pilar sosial kemanusiaan. Dan dalam dasar hukum manajemen penyaluran dana Ziswaf itu terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Dan dalam undang-undang dasar hukum manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf
di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dan penyaluran dana tersebut. Terkait dasar hukum manajemen infak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baik, mungkin seperti itulah mengenai penjelasan manajemen penyaluran infak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.